Shalom adik-adik, minggu ini ketemu sama Kak Jessica dan Kak Debbie. hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu kita lipat tangan dulu, kita berdoa ya adik-adik ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih untuk berkat-Mu. Kalau hari ini kami mau memuji, menyembah nama-Mu bersama-sama, Tuhan Kau yang hadir di tempat setiap kami, Kau juga yang beri damai sukacita untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap, kami akan memuji nama-Mu sebentar lagi, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau katakan bahwa Tuhan aja itu adalah Tuhan yang benar buat semua dari kita. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasa-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan sama-sama, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasa-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasa-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Oke adik-adik, kita sudah sama-sama mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar. Kita juga tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Sama-sama kita nyanyikan Allah sanggup. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk, boleh ambil tarik nafas. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Lebih tenang ya adik-adik. Kita mau sama-sama nyanyikan Saat Ku Menyembahmu. Sama-sama posisi doa juga ya adik-adik. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama katakan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di
angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, tiba saatnya Tuhan kami akan duduk tenang di bawah kaki-Mu, mendengarkan sebagian daripada rahasia firman-Mu ya Bapak. Urapi setiap kami, pendengaran kami, hati kami Tuhan, supaya setiap firman yang kami terima hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja. Amin. Tapi boleh tertanam di hati kami, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Amin, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita karena dapat bertemu kembali dengan adik-adik di rumah. Adik-adik, siapkan hati kita, siapkan pendengaran kita. Kita fokus untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini Kak Jenny beri judul Berdoalah Senantiasa. Adik-adik, kalau berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Adik-adik, kalau berkomunikasi dengan teman-teman atau berkomunikasi dengan bapak ibu guru di sekolah, karena sekarang belum bisa bertatap muka secara langsung, adik-adik menggunakan HP untuk belajar daring di rumah. Adik-adik bisa berkomunikasi dengan teman-teman walaupun rumahnya jauh, tapi adik-adik dapat berbicara, dapat bermain bersama, menanyakan kabar teman kalian, bagaimana keadaannya pada pagi hari ini. Bisa langsung ya menggunakan telepon, pakai WhatsApp, pakai Telegram, atau pakai Instagram. Kalian dapat berkomunikasi dengan teman-teman di rumah. Nah, begitu juga dengan kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nggak bisa kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan menggunakan HP ya. Tentunya kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kalau kalian mau berdoa, kalian harus mengambil sikap doa yang baik. Kalian melipat tangan dan tutup mata dan mulai berbicara kepada Tuhan. Tuhan sangat senang mendengar doa-doa kalian, dan Tuhan sangat senang mendengar dan menjawab setiap doa permohonan kalian. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan, tetaplah berdoa. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan memerintahkan kita untuk kita senantiasa tetaplah berdoa di dalam segala hal.
baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dalam keadaan duka mungkin adik-adik lagi sakit, adik-adik dapat berdoa kepada Tuhan. Mungkin saya nggak sakit kak, tapi teman saya yang sakit, adik-adik juga bisa mendoakan, memohon kepada Tuhan untuk memberi kesembuhan kepada teman-teman kalian atau orang tua kalian, papa, mama, adik, kakak, atau saudara-saudara kalian yang lagi sakit, adik-adik dapat berdoa supaya Tuhan memberi kesembuhan. Atau adik-adik mempunyai permohonan doa, misalnya Tuhan Yesus, saya kepingin saya dapat ranking dalam sekolahnya. Adik-adik dapat berdoa ya kepada Tuhan. Berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kepandaian, supaya adik-adik dapat belajar atau mencerna setiap pelajaran materi-materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Adik-adik dapat mengingat semua pelajaran materi-materi tersebut. Tetapi tidak hanya cukup berdoa ya adik-adik. Adik-adik juga harus belajar. Bagaimana kalau adik-adik minta Tuhan mendapat nilai yang bagus, kalau kalian nggak pernah belajar, nggak ada yang kalian ingat, ya kan? Kalau kita mau ingat tuh kita harus membaca, kita harus memahami materi-materi yang diberikan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Lalu kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? Supaya apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita ingat di dalam akal budi kita ini, minta Tuhan supaya memberikan hikmat, supaya kita dapat menjawab dalam setiap soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Begitu juga kalau kita mempunyai permohonan doa yang lain, misalnya adik-adik menginginkan baju yang baru atau menginginkan sepatu yang baru dan yang lain-lain. Adik-adik bisa mohonkan lewat doa, berdoa kepada Tuhan, berkati orang tuaku, papa mama, kesehatan, berkati dalam pekerjaannya, supaya orang tua dapat memberikan apa yang kita inginkan. Adik-adik jangan jemu-jemu berdoa, walaupun kalau misalnya doa itu nggak langsung dijawab. Kadang-kadang kita berdoa, ada yang doa itu cepat dijawab, tapi ada juga doa itu yang lama kita baru mendapat jawaban doa itu. Adik-adik jangan jemu-jemu ya, tetap berharap, tetap tekun di dalam doa. Di dalam Alkitab, Tuhan juga memberikan perumpamaan seorang murid Yesus perempuan, murid perempuan Yesus yang bernama Tabita. Tabita adalah murid Yesus yang sangat setia. Dia selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Dia melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia memberi pertolongan, baik itu berupa uang atau berupa makanan, pakaian, apa yang mereka butuhkan. Tabita ini selalu berusaha memberi kepada mereka. Suatu saat Tabita ini jatuh sakit. Dia sakit dan akhirnya Tabita ini meninggal. Karena Tabita ini orang yang baik, banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya, maka banyak yang bersedih. Lalu ada di antara mereka yang pergi menjumpai murid Yesus, yaitu namanya Petrus. Dia memanggil Petrus untuk datang ke rumah Tabita dan berdoa untuk Tabita. Nah, Petrus datang kepada Tabita, menjumpai Tabita, dan dia mulai berlutut berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus memberi pertolongan, membangkitkan Tabita yang sudah meninggal. Adik-adik mungkin secara manusia kita akan berpikir bahwa kalau orang yang meninggal itu pasti sulit ya kalau untuk hidup. Kalau sakit mungkin Tuhan bisa memberikan kesembuhan, tetapi Tuhan kita itu sangat luar biasa. Tidak hanya memberi kesembuhan, Tuhan Yesus bisa juga membangkitkan orang yang mati. Tentunya semuanya itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan orang itu untuk bangkit kembali, pasti Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Dan setelah Petrus berdoa kepada Tuhan dan si Tabita ini boleh bangkit, boleh hidup kembali.
Nah, semua orang-orang yang di sekitarnya bersuka cita, dan orang yang belum mengenal Tuhan semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa mengabulkan setiap doa permohonan kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan membaca di dalam Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Nah, kenapa kita harus berdoa? Tuhan sudah mengingatkan supaya kita berjaga-jaga dalam doa. Karena apa? Kalau kita tidak berdoa, kadang-kadang kita bisa melakukan banyak kesalahan. Misalnya adik-adik lupa berdoa, adik-adik menggunakan akal budi kalian sendiri. Wah, ini harusnya mengerjakannya caranya seperti ini, lalu menghalalkan segala cara. Misalnya adik-adik nggak nyontek dalam mengerjakan ulangan. Tapi kalau adik-adik berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengingatkan supaya perbuatan yang berdosa itu, nyontek itu tidak kita lakukan. Begitu ya adik-adik. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Kan Tuhan Yesus juga berdoa ya adik-adik. Pada waktu Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, sebelumnya malamnya itu dia mengajak beberapa murid untuk berdoa kepada Bapa, berjaga-jaga senantiasa. Supaya apa? Tuhan Yesus supaya kuat bisa menjalankan perintah Bapaknya yang di surga, yaitu mati di atas kayu salib ya. Secara manusia mungkin penderitaan itu sangatlah berat. Kalau orang bilang kamu besok harus mati, disiksa, dianiaya, pasti semua takut ya adik-adik. Tetapi supaya tidak lari dari perintah Tuhan, maka Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus beri kekuatan, beri kemampuan supaya saya dapat melakukan perintah-mu. Dan Tuhan Yesus diberi kekuatan oleh Bapaknya. Akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan Tuhan menanggung dosa-dosa kita. Begitulah adik-adik, kalau kita senantiasa berdoa kepada Bapa kita, pada Tuhan Yesus, kita akan terhindar dari perbuatan yang salah. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Adik-adik bisa membaca di dalam Matius 6 ayat 9-13. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan doa yang simple, tetapi semuanya sudah ada di dalam situ. Puji Tuhan adik-adik, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita, mengingatkan kita dalam segala situasi yang kita hadapi pada saat ini, baik suka maupun duka. Kita tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa akan memelihara hidup kita. Puji Tuhan adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala firman-Mu, berkat-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami, terutama adik-adik kami di rumah, supaya melakukan berdoa senantiasa kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami panjatkan doa kami ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita sudah banyak memuji Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan berdoa Bapa kami dan sekalian doa berkat. Yuk adik-adik, sikap doa yang baik, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan menyertai adik-adik mulai pagi ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku